Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Indriani dengan NIM 210304123 kelas 4 Rek A MGT 2. Di sini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester manajemen teknologi informasi. Dosen pengampunya adalah Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini kenapa memilih prodi manajemen? Kenapa saya memilih prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau? Karena jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau ini adalah jurusan yang paling banyak peminatnya daripada jurusan-jurusan lainnya, dan jurusan manajemen ini adalah prospek kerjanya itu juga luas, dan saya mengambil jurusan manajemen ini karena ingin meneruskan pelajaran yang telah saya pelajari di masa SMK. Nah, di masa SMK itu saya juga sudah mempelajari beberapa mata pelajaran yang saya pelajari juga di dunia perkuliahan. Salah satunya itu adalah kewirausahaan, etika bisnis, dan hukum bisnis juga. Nah, jadi bagaimana cara berbisnis itu saya juga sudah mempelajarinya di masa sekolah menengah. Nah, jadi saya mengambil jurusan manajemen ini supaya tidak mengulang kembali pelajaran yang telah saya pelajari di waktu SMK. Jadi saya mengambil jurusan manajemen ini supaya tidak mengulangi mata pelajaran waktu SMK. Jadi pada saat memasuki jurusan manajemen ini, jadi tidak perlu mengulangi lagi apa yang telah saya pelajari. Nah, yang kedua itu bagaimana prodi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau ini adalah jurusan unggulan di Universitas Muhammadiyah Riau, karena pada angkatan saya itu Universitas Muhammadiyah Riau jurusan manajemen ini adalah mahasiswa yang paling banyak peminatnya di UMRI. Salah satunya mahasiswanya paling banyak di jurusan manajemen. Nah, jadi karena jurusan manajemen di UMRI juga sudah memiliki keunggulan yang bagus dan berakreditasi B. Nah, jadi menurut saya jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau ini sudah cukup bagus dan baik, dan saya juga senang mengambil jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, langsung masuk ke materi aja. Yang pertama itu adalah pengertian teknologi informasi. Nah, apa sih pengertian teknologi informasi itu? Nah, teknologi informasi itu adalah biasa juga disebut dengan TI, elektronik informasi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah dengan istilah information technology atau IT, ya kan, yang sering kita dengar lah nih, IT atau TI gitu. Nah, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat ataupun mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarluaskan atau menyebarkan informasi. Nah, menyebarkan informasi. TI juga menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Para ahli telah banyak memberikan sebagai definisi tentang teknologi informasi sesuai dengan konsep dan cara pandang mereka dalam melihat hal tersebut. Nah, jadi salah satunya yaitu adalah Williams dan Sawyer tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi ini adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Oke, selanjutnya perlunya teknologi informasi. Nah,
banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya teknologi informasi ini. Nah, dari sekian banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, ada beberapa di antaranya yaitu lebih mudah dan cepat dalam melakukan proses komunikasi. Nah, jadi proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring atau online gitu kan. Bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit gitu. Dapat juga membantu penyimpanan berkas yang lebih aman dan berfungsi pula dalam kegiatan bertransaksi. Nah, contohnya aja pada saat zaman COVID-19 kemarin itu, nah di situ kan kita menggunakan teknologi informasi gitu kan, dengan kita menggunakan Classroom atau Google Meet gitu. Jadi kita melakukan pembelajaran melalui daring online. Nah, jadi itulah perlunya teknologi informasi di masa sekarang ini gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu perlunya sistem informasi. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik. Nah, sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan gitu kan. Nah, proses pencarian data yang cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi. Nah, sistem informasi memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus gitu dalam menentukan suatu keputusan gitu kan. Nah, dalam sebuah kelompok. Nah, seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya itu ataupun sebanyak-banyaknya pengeluaran yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras komputer, hardware dan software. Perangkat keras komputer, yaitu kan ada dua. Pasti teman-teman juga udah pada tahu kan apa perangkat keras komputer itu, pasti udah tahu, dan ini tuh udah umum banget gitu kan. Ada yang pertama itu ada hardware, yaitu perangkat keras peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Perangkat keras ini terdiri dari empat bagian, yakni bagian masukkan atau input, yang kedua perangkat bagian keluaran atau output, yang ketiga perangkat bagian pemrosesan ataupun processing. Nah, yang terakhir itu perangkat bagian penyimpanan gitu. Nah, selanjutnya ada software, yaitu adalah suatu perangkat lunak yang berisi perintah di mana atau instruksi untuk menjalankan komputer. Nah, tanpa adanya software, komputer tidak akan dapat difungsikan gitu, nggak akan bisa difungsikan karena software ini penting gitu di dalam sebuah komputer gitu. Nah, menurut kategorinya juga software terbagi menjadi ada tiga sistem. Yang pertama ada sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi. Dan perangkat lunak pemrograman. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan di level manajemen. Nah, pengambilan keputusan merupakan suatu hal ataupun suatu hasil dari proses mental atau kognitif. Nah, kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan suatu rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentunya juga menghasilkan satu keputusan yang final gitu. Nah, sistem penunjang keputusannya ini dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sebagai sistem penunjang keputusan gitu, ataupun Decision Support System atau DSS ya. Nah, di sistem penunjang ini
keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat kita mengambil keputusan dalam bisnis ataupun organisasi, ya kan? Ataupun organisasi. Sistem penunjang keputusan ini dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Nah, sistem penunjang keputusan ini juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Nah, sistem penunjang keputusan ini dapat berubah komputer atau tenaga manusia yang memiliki dua kombinasi yang berbeda. Oke, materi selanjutnya itu tentang pengertian data, informasi, pengetahuan, dan pengorganisasian data dan informasi. Oke, yang pertama itu ada pengertian data. Nah, pengertian data, informasi, dan pengetahuan, ya. Data itu adalah data ini catatan ataupun kumpulan fakta dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan, dan juga dia itu suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengambatan suatu variabel yang bentuknya itu dapat berupa angka, kata-kata, dan citra. Nah, sedangkan informasi ini adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerimaan pengguna. Arti dalam pemahaman informasi maksudnya itu adalah data yang diolah telah memiliki nilai lebih atau berhasil meraih tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaannya, gitu kan. Nah, sedangkan pengetahuan ini terdiri dari informasi yang sudah organisasi dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu, gitu. Nah, pengorganisasian data dan informasi, ini materi selanjutnya, yaitu pengorganisasian data dan informasi. Nah, oke, kita akan jelaskan. Pengorganisasian data merupakan pengelompokan data dalam penyajian dan pengorganisasian data. Data dapat disajikan melalui tabel ataupun grafik. Dengan pengorganisasian data melalui tabel ataupun grafik akan mempermudah pemahaman mengenai data. Dengan adanya tabel akan memudahkan bisnis dalam perhitungan data dan juga dapat meminimalkan dalam penggunaan ruang yang dipakai. Organisasi informasi diartikan sebagai kegiatan mengelola, menyusun, dan menata suatu data, ilmu pengetahuan, dan informasi lainnya sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan kembali, dapat dimengerti, dan bermanfaat bagi penerima sebagai upaya pengembangan ilmu. Baiklah, sekian penjelasan materi teknologi informasi. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.